Keesokan harinya, Miji pergi ke Seoul sambil membawa kimchi buatan ibunya. Sampai di kantor Mirai, dia terlihat bingung karena tidak tahu ruang kerja Mirai. Tak berapa lama, Mirai datang dari arah belakang berpura-pura terburu-buru karena rapat baru selesai. Kemudian Mirai mengajak Miji makan dan minum di sebuah kafe. Selama keduanya makan, Mirai terlihat begitu bahagia dan antusias bercerita tentang keinginannya agar bisa cuti lama sehingga dia bisa pulang menjenguk neneknya. Dia mengungkapkan keinginannya untuk meloncat dari balkon rumahnya. Mendengar omongan Mirai ini, Miji tidak menanggapinya dengan serius. Baginya, kalau ingin cuti ya tinggal minta izin saja, tidak usah sampai menyakiti dirinya segala. Setelah keduanya berbincang-bincang cukup lama, Miji pergi ke toilet. Di sini, dia masih berpikiran bahwa Mirai masih dalam keadaan baik-baik saja. Tapi setelah dia keluar dari toilet, dia kaget karena Mirai sudah pergi meninggalkannya tanpa membawa kimchi buatan ibu mereka. Sambil menggerutu, Miji balik ke kantor Mirai. Dia terkejut karena ternyata hari itu Mirai bolos kerja. Dia pun mulai berpikir, jangan-jangan Mirai memang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja sehingga dia nekat bolos kerja. Dia pun mulai kepikiran tentang segala omongan Mirai tadi ketika di kafe. Miji segera menggeletakkan kimchi ibunya dan berlari sekencang-kencangnya menuju apartemen Mirai. Sementara itu, di apartemennya, Mirai terlihat sudah berdiri di jendela apartemennya. Dia lemparkan 2 buah selimut, kemudian dia melompati pagar pembatas rumahnya. Mirai tidak langsung meloncat, dia terlihat ragu dan takut. Tiba-tiba, Miji membuka pintu apartemennya dan dia segera menangkap tangan Mirai mencoba menahannya agar tidak terjatuh. Tapi, keduanya akhirnya terjatuh juga. Beruntungnya, keduanya tak terluka. Miji memarahi Mirai habis-habisan sambil menangis, sejadi-jadinya mengatakan bahwa dia tidak sanggup jika kehilangan Mirai. Keduanya berpelukan dan menangis bersama-sama. Di sebuah klinik, Mirai menceritakan perundungan yang dialaminya di kantornya pada Miji. Semua berawal dari perkenalannya dengan seorang seniornya yang bernama Kim Seon. Seon selalu membantunya sedari awal dia bekerja di perusahaan keuangan di tempatnya bekerja saat ini. Semua berjalan baik sampai suatu saat Seon mengungkap penggelapan yang dilakukan atasannya. Sang pimpinan tidak terima hingga dia dipermalukan di hadapan para karyawan lainnya dan dia dikucilkan. Awalnya Mirai hanya bisa diam melihat Seon yang baik itu diperlakukan secara tidak adil. Tapi makin lama hatinya memberontak. Dia beranikan diri untuk membantu Seon meski akibatnya akan fatal baginya. Belum selesai perjuangan keduanya, Seon tidak betah dan memilih keluar dari kantor. Sementara Mirai harus bertahan meski sekarang dia sendiri yang dikucilkan. Miji terlihat cukup prihatin melihat kondisi Mirai yang terlihat sangat putus asa. Dia menyarankan agar Mirai berhenti dari kantornya dan pindah ke perusahaan lainnya. Tapi Mirai menjelaskan bahwa hal itu tidak mungkin dia lakukan karena dia masih mempunyai hutang pada kantornya yang ia gunakan untuk menebus rumah ibunya. Selain itu, akan sangat sulit baginya memulai karir dari nol di perusahaan baru nanti. Mendengar ini, Miji tak tahu harus berbuat apa. Mirai pun hanya bisa menangis. Mirai dan Miji kini terlihat sudah tenang dan kini keduanya berada di halte bus. Sambil menunggu bus, Mirai meyakinkan Miji bahwa sekarang dia jauh lebih baik. Dia yakin akan bisa mengatasi permasalahannya di kantornya. Bus yang ditunggu Miji akhirnya datang. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan Mirai sendirian. Mirai berjalan sendirian. Di benaknya sebenarnya dia masih Mirai yang sama. Mirai yang tak tahu bagaimana mengatasi stresnya akibat perundungan di kantornya. Tapi tiba-tiba, iya guys, Miji tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa Mirai tidak perlu berhenti atau menjalani pekerjaannya. Mirai bisa cuti dan menenangkan pikirannya di kampung karena Miji lah yang akan menggantikan Mirai.
Iya guys, rahasia tentang pertukaran tempat yang sering mereka lakukan semasa sekolah dulu kini akan kembali mereka lakukan. Dan keduanya sepakat.